Om Swastiastu. Selamat datang di channel YouTube saya. Bagi yang belum mengenal saya, ada pepatah mengatakan bahwa tak kenal maka tak sayang. Jadi marilah kita saling mengenal satu sama lain. Perkenalkan, saya Putu Citamaho. Saya mengambil jenjang pendidikan S1 Teknik Mesin Fakultas Teknik Universitas Udayana dengan NIM 21055311074. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas presentasi mengenai mata kuliah proses produksi 1 dengan materi chapter 3 Machining Processes. Adapun dosen pengajar dari proses produksi 1 kelas C yakni Prof. Dr. Cokordo Gede Tirta Nindya STMT. Semua materi yang akan saya jelaskan berdasar pada Handbook of Manufacturing Processes, How Products, Components, and Materials are Made, karya dari James G. Braller. Dan subbab yang akan kita bahas nanti ada 3, yakni milling, screw threads, dan juga broaching. Kita akan masuk ke subbab yang pertama, yakni milling. Jadi milling ini merupakan sebuah alat mesin yang dimana akan memotong logam saat benda kerja ini diturunkan ke pemotong multipoint yang berputar. Dari pemotongan penggilingan yang berputar tadi, itu akan disertai dengan kecepatan yang sangat tinggi karena banyak sisi yang akan dipotong dan memotong logam dengan kecepatan yang sangat cepat. Mesin ini juga dapat menampung satu atau beberapa sekaligus. Inilah sebabnya mengapa mesin milling ini memiliki aplikasi yang sangat luas di dalam pekerjaan produksi. Nah, jika kita lihat pada gambar, sebentar saya akan menunjukkan poin. Oke. Pada gambar di samping kanan ini merupakan 2 basic utama yang akan menjadi pondasi dari jenis-jenis milling yang ada. Yang pertama, ini merupakan jenis dari peripheral milling, yang dimana peripheral milling ini nanti prosesnya akan seperti pada gambar, yakni dimana arah pemotongannya itu akan paralel dengan benda kerja. Sedangkan yang di bawah ini adalah face milling, yang dimana nanti prosesnya akan tegak lurus dengan benda kerja. Untuk selanjutnya nanti saya akan jelaskan di materi selanjutnya. Oke, saya akan lanjut. Nah, kita akan bahas jenis dari milling yang pertama, yakni face milling. Nah, jadi face milling sendiri adalah sebuah proses pemotongan permukaan datar yang tegak lurus terhadap sumbu rotasi pemotong. Dan dalam hal ini, proses pemotongan dilakukan dengan memotong tepi kedua sisi dengan kata lain bagian ujung dan luar pinggiran pisau milling. Jika kita lihat pada gambar ini, jadi sudah saya jelaskan bahwa face milling merupakan sebuah aksi pemotongan dari milling yang tegak lurus dengan sumbu rotasi pemotong. Nah, di sini terdapat bila-bila pisau di kedua ujung dan luarnya. Nah, ini adalah pisau-pisaunya, yang dimana nanti pemotongannya ini dia akan berputar tapi di arah muka bendanya atau di permukaannya, dan kalau kita lihat pada gambar dia akan mengarah ke kiri, dan ini adalah kedalaman pemotongannya. Dan di sini direction of feed-nya atau direction dari feed-nya akan mengarah ke kanan berbanding terbalik dengan milling cutter-nya, dan workpiece-nya juga akan bergerak sesuai dengan dan ini workpiece-nya akan tetap di sini. Oke, untuk videonya supaya kita tidak bingung, mari kita lihat. Nah, jadi videonya seperti ini. Nah, pisau-pisau pada video ini nanti dia akan berputar secara cepat dengan arah putaran dari face milling ini. Lalu di face milling ini akan mendorong secara perlahan ke arah yang telah ditentukan atau sesuai dengan arah alatnya. Nah, jika kita lihat di sini, dia akan memiliki kedalaman, dan hasil pemotongan ini akan membentuk sebuah sumbu radian. Sumbu radian ini akan sejajar dengan bidang horizontal. Oke,
saya akan percepat, dan ini adalah hasilnya. Nah, jadi hal unik yang lain dari proses face milling ini, terdapat sebuah kerutan dari hasil proses face milling tadi. Nah, kerutan ini bisa kita lihat seperti pada garis ini, ini adalah kerutannya. Jadi kerutan ini menandakan bahwa terdapat beberapa kerutan ini menandakan bahwa toleransi ini menunjukkan toleransi dari hasil face milling tadi terhadap benda kerja. Oke, saya akan lanjut ke peripheral milling sambil saya setel. Nah, jika kita lihat dulu pada video, nah jadi peripheral adalah seperti ini ya. Nah, jadi peripheral ini merupakan fondasi juga yang saya sebutkan tadi di awal. Nah, untuk penjelasannya, peripheral milling ini merupakan proses mesin di mana pemotong vries ini atau pemotong milling ini ditempatkan sejajar dengan benda kerja. Nah, dengan kata lain, pemotong vries ini diposisikan sedemikian rupa sehingga sisi pemotong menggiling di bagian atas benda kerja seperti pada video ini. Nah, jika pada face milling kita mengetahui bahwa benda kerjanya akan memotong di bagian permukaan dengan arah yang tegak lurus, sedangkan peripheral ini dia akan sejajar. Nah, istilahnya itu gerindanya di peripheral dia akan menggelinding ke arah seperti kita melihat roda pada mobil atau motor itu bergerak, yakni menggelinding dengan sejajar dengan bidangnya. Sedangkan peripheral ini dia menggelinding tetapi dia tegak lurus dengan permukaan benda kerja. Dan untuk sumbu atau sudut yang dibentuk oleh peripheral milling ini, dia akan membentuk sebuah sudut yang sejajar dengan bidang benda kerjanya. Jadi seperti ini bentuk sudutannya. Sedangkan kalau face milling tadi dia akan tiduran gitu loh sudutnya. Ya. Jadi saya akan lanjut end milling. Nah, jadi proses penggilingan end milling ini merupakan terdiri dari pemotong silindris yang memiliki beberapa sisi potong. Memungkinkan pemotongan ujung dan pemotongan tepi. Untuk ujung tombak atau flute ini biasanya dibuat helix untuk mengurangi benturan yang terjadi saat setiap flute mengenai benda kerja. Nah, untuk videonya kita bisa lihat bahwa prosesnya adalah seperti pada video, yakni di mana nanti dia akan menggunakan pemotong silindris untuk memotong setiap pinggiran atau ujung dari benda kerja. Nah, untuk prosesnya kita bisa lihat di mana nanti tool ini akan berotasi. Arah rotasinya mungkin bisa searah jarum jam atau berlawanan. Dari sini kita dapat melihat ini adalah axial depth of cut-nya atau benda, atau bisa dibilang ini adalah mata bor yang akan prosesnya nanti akan mengatur kedalaman pemotongan. Sedangkan ini adalah fit dari benda kerja, fit dari prosesnya. Jadi end milling ini sebenarnya merupakan salah satu proses dari face milling sebenarnya, karena dia tegak lurus dengan permukaan benda kerjanya. Oke. Dan hasil dari benda kerjanya akan seperti pada video. Oke, saya akan lanjut ke slab milling. Slab milling ini merupakan penggilingan peripheral dengan pemotong yang menghasilkan permukaan rata di area yang luas. Sumbu rotasi pemotong sejajar dengan permukaan mesin pemotong, sering menghilangkan material dalam jumlah yang besar. Nah, jadi slab milling ini merupakan salah satu jenis proses dari peripheral milling, yang dimana peripheral milling, perbedaan mendasar dari peripheral milling dan slab milling adalah ini, lebar gerindanya itu akan lebih dalam slab milling, lebar gerindanya akan lebih besar daripada lebar benda kerjanya. Nah, apa keuntungannya? Keuntungannya adalah dia proses slab milling ini bisa membuat
membuat sebuah kedalaman pemotongan dalam sekali proses dan tidak perlu satu persatu di setiap sisinya seperti pada peripheral milling di video awal tadi. Kalau kita lihat di video awal tadi, peripheral milling ini dia memiliki sebuah lebar gerinda yang jauh lebih kecil daripada benda kerjanya, dan ini berbanding terbalik dengan slab milling. Nah, ini merupakan kelebihan dari slab milling yang dimana dia akan bisa menghilangkan beberapa bagian dari benda material dalam jumlah yang besar, dan ini akan menghemat waktu dan juga mempercepat proses produksi material. Nah, bisa kita lihat di sini bahwa lebarnya ini, lebar gerindanya lebih besar daripada lebar benda kerja itu sendiri. Nah, saya akan percepat supaya kita bisa melihat hasil dari benda kerja. Oke. Dan ini adalah hasil dari benda kerjanya. Dan saya akan lanjut form milling sambilan kita melihat videonya. Form milling ini merupakan penggilingan bentuk atau penggilingan bentuk adalah jenis operasi penggilingan CNC yang menghasilkan kontur tidak beraturan dan seluruhnya terdiri dari kurva atau kurva dan garis lurus. Nah, pada satu potong dengan pemotong penggilingan bentuk. Kontur khusus yang tidak beraturan dapat berbentuk cekung, cembung, atau bentuk lainnya. Kecepatan permesinan pada operasi penggilingan bentuk adalah 20 hingga 30% lebih rendah dibandingkan dengan penggilingan biasa. Kontur yang dimaksud tidak beraturan berbentuk cekung dan cembung atau bentuk lainnya adalah seperti pada video ini. Ini merupakan bentuk dari kontur cembung yang dihasilkan dari proses form milling dengan menggunakan bentuk gerinda yang emang telah didesain untuk membentuk cekung atau bentuk cekung atau cembung tersebut. Nah, jika kita lihat pada gambar juga, prosesnya ini dia merupakan bagian dari peripheral milling ya, karena dia ini sejajar dengan benda kerjanya. Nah, di sini bisa kita lihat. Lalu untuk gerindanya sendiri, gerinda yang di sini ini merupakan gerinda untuk proses pembentukan, bisa dibilang ini kayak cekung. Nah, lalu form milling ini juga memiliki kelebihan di mana dia form milling ini bisa membentuk benda kerja yang memang memiliki bentuk yang tidak beraturan seperti cekung, cembung atau bentuk lainnya yang tadi saya katakan. Nah, jadi jika kita memiliki benda kerja yang emang konturnya nanti akan sedikit cembung, sedikit cekung, ada baiknya kita menggunakan form milling. Karena proses ini merupakan proses yang menurut saya khusus. Kalau saya lihat ya, ini proses yang sangat khusus yang tidak bisa dilakukan oleh proses lain untuk pembentukan benda kerja yang rumit seperti itu. Oke, saya akan lanjut ke gang milling. Untuk videonya, mohon maaf saya belum menemukan video dari gang milling, tapi saya akan menjelaskan mengenai gang milling ini dari sebuah gambar saja. Nah, jadi gang milling ini merupakan permesinan simultan dari sejumlah permukaan datar horizontal dan vertikal benda kerja dengan menggunakan kombinasi lebih dari 2 pemotong yang dipasang pada punjung umum. Ya. Nah, jadi gang milling ini merupakan proses umumnya proses salah satu jenis dari proses peripheral ya, karena dia ini pada gambar dia ini sejajar dengan benda kerjanya. Tapi yang unik dari gang milling ini adalah dari dua ujung gerinda yang besar ini atau milling cutter ini, dari satu milling cutter ke milling cutter lain, ini semua adalah gerinda. Nah, jadi gang milling ini dia ini simultan baik untuk membentuk di bagian sisi, di bagian face dari sisi benda kerjanya, dan juga di bagian dari face arah face sisi dan face permukaan datarnya. Itu semua akan akan dibentuk oleh semua gerinda-gerinda yang ada. Dan arbor ini merupakan penahan dari dari side dan face milling cutter ini
Plane milling cutter ini sudah kita lihat, ini plane milling cutter ini merupakan milling cutter yang berada di tengah-tengah set dan face milling cutter. Nah, prosesnya ini ya simultan juga. Simultan dia jadi gerinda ini semua gerinda ini akan maju. Nanti dia akan membentuk sebuah benda kerja yang nanti hasilnya itu seperti pada video di awal, seperti pada seperti pada ini. Kalau saya lihat ya, sebentar. Jadi nanti prosesnya itu akan menjadi bentuknya seperti ini umumnya. Oke, saya lanjut ke straddle milling. Straddle milling, sebentar. Sambil saya setel. Nah, straddle milling ini merupakan proses penggilingan yang dilakukan dengan memasang dua pemotong penggiling samping pada punjung yang sama, dipisahkan pada jarak yang tepat. Dua sisi benda kerja dikerjakan secara bersamaan dan dimensi lebar akhir dikontrol dengan tepat. Nah, straddle milling ini kalau kita lihat dia agak mirip ya tadi dengan proses gang milling, dan jenisnya pun juga sama, yakni peripheral milling. Jika kita lihat lebih seksama, perbedaan mendasar dari straddle dan gang milling bahwa di tengah antara face milling cutternya tidak terdapat gerinda di tengahnya, dan gerindanya ini fokus pada cutter di bagian sisi face-nya, di bagian side-nya saja. Nah, proses ini dia akan membuat dimensi akhir benda kerja ini dapat dikontrol dengan lebih tepat dari proses-proses yang lainnya. Dan juga jika kita bandingkan juga dengan proses di awal tadi, yakni dengan end milling ya, maka proses straddle milling ini jauh lebih cepat untuk pembentukan dimensinya ketimbang dari end milling, karena end milling harus satu persatu menuju side-nya. Oke, saya akan lanjut ke fly cutter milling. Sambil saya setel. Fly cutter, sambil saya jelaskan juga. Fly cutter ini adalah dudukan alat yang pemotong satu titik ini menyapu alat dalam lingkaran di atas permukaan benda kerja secara tetap. Pahat terbang di atas benda kerja ini tidak seperti pahat bubut satu titik konvensional, di mana benda kerjalah yang bergerak. Nah, jadi ini merupakan alat dari fly cutter millingnya, di mana di sini ada pemotong dan nanti yang berputar adalah ini bagian ya yang berbentuk bulat ini. Nah, nanti benda kerja ini akan berputar dan tetap pada posisinya, sedangkan yang bergerak adalah benda kerja itu sendiri menuju arah yang telah ditentukan. Ya, semisal jika kita lihat di video, benda kerjanya dari posisi kiri, dia akan menuju ke posisi kanan dan alat ini akan diam di tempat berputar untuk mengikis benda-benda kerja ini. Nah, kita lihat secara langsung saja prosesnya ya. Sama satu lagi, pada video ini kita lihat ada beberapa lubang-lubang yang ini ada lubang ini, ada lubang ini, ada lubang ini. Nah, lubang-lubang ini bisa kita tempatkan lagi sebuah mata pisau untuk membuat sebuah proses yang lain lagi. Bisa untuk mempercepat proses, bisa juga untuk membentuk suatu bentuk lainnya yang kita inginkan. Nah, karena bila pisau yang digunakan pasti akan beda kedalaman. Nah, kita langsung saja ke prosesnya. Jadi prosesnya seperti ini. Pisau dipasang, lalu benda kerja berputar tetapi tetap pada posisinya. Lalu alat berputar, lalu dia akan tetap pada posisinya. Di sini diberikan coolant atau pendingin supaya tidak terjadi gaya gesek yang terlalu parah, sehingga menyebabkan benda kerja akan menjadi sangat panas ketika dipegang nanti. Nah, jadi seperti inilah prosesnya. Benda kerjalah yang bergerak, tetapi alat akan tetap di tempat dan berputar pada porosnya sendiri. Nah, sehingga hasilnya adalah seperti ini. Dan fly cutter milling ini
termasuk kategori dari jenis face milling karena dia tegak lurus dengan benda kerja. Oke, saya akan lanjut ke pin routing. Nah, untuk pin routing sendiri, mohon maaf ini ada kesalahan di sini. Ini sumbernya salah, saya lupa hapus. Ya, pin routing ini saya belum menemukan gambar maupun video yang emang mendukung dari pin routing ini. Jadi saya akan jelaskan melalui teks saja. Jadi pin routing ini melibatkan penggunaan template untuk membantu pergerakan pemotongan peruretan berkecepatan tinggi atau penggilingan ujung diameter kecil. Biasanya proses ini digunakan untuk mengosongkan lembaran logam datar atau bahan lainnya. Tumpukan material tipis dapat dipotong dengan metode ini untuk menghasilkan banyak bagian. Selanjut ke spot facing. Spot facing adalah operasi pemesinan untuk menghasilkan dudukan datar untuk kepala baut, washer, atau mur pada bukaan lubang bor. Nah, jadi permukaan titik menghilangkan logam yang cukup dari permukaan di sekitar lubang yang dibor untuk membentuk tempat duduk yang sebenarnya untuk kepala baut atau mur. Jadi spot facing bisa dikatakan secara singkatnya ini adalah operasi untuk menghasilkan dudukan datar. Nah, menghasilkan dudukan datar untuk kepala baut, washer, atau mur pada bukaan lubang bor. Nah, jadi kita bisa lihat di sini bahwa ini merupakan dudukan dari kepala baut. Entah itu baut, washer, atau mur, nanti akan diduduk sini. Untuk prosesnya sendiri dia menggunakan sejenis. Nah, proses tadi adalah untuk membuat bagian untuk ulirnya, yang lagi satu untuk bagian kepala dari bautnya, entah baut, mur, atau washer. Jadi untuk prosesnya benda kerja tadi, alat tadi dia akan berputar, berotasi, dan arahnya ini akan tegak lurus, tetapi dia akan tegak lurus dan membentuk sebuah kedalaman yang sangat dalam. Nah, bisa dibilang spot facing ini merupakan bagian dari face milling juga sebenarnya, tapi dengan kedalaman yang lebih intens, berbeda dengan face milling pada umumnya. Nah, lalu benda kerja ini berputar dan akan menekan sejenis alat milling untuk membentuk lubang dalam yang sangat intens, berbeda dari lubang-lubang dalam pada proses milling sebelumnya. Nah, untuk tujuannya ini adalah untuk sebagai tempat dudukan saja sebenarnya. Tidak ada hal lain selain untuk membuat tempat dudukan untuk kepala baut atau mur. Saya akan lanjut ke sebab yang kedua, yakni screw threads. Screw threads atau ulir sekrup adalah bentuk helix yang mengelilingi silinder sekrup. Ini mengubah gerak rotasi menjadi gerak linear dan dapat mencakup berbagai perbedaan seperti bentuk utas, sudutnya, dan ukuran pitch. Ruang antara puncak setiap utas. Setiap karakteristik halus dan kecil ini dapat membuat perbedaan yang signifikan dalam kinerja skrup dan penerapannya. Ya, jadi secara singkatnya ulir sekrup ini merupakan proses pembuatan ulir dari sekrup, yang dimana prosesnya ini akan mengubah gerak rotasi dari alat kerja menjadi gerak linear. Dan untuk pada gambar ini menjadi dasar dari ulir sekrup, ulir dari screw atau sekrup, di mana nanti di sini kita lihat ada kedalaman, di sini adalah depth atau kedalaman, yakni dari satu ini ke ini. Lalu di sini ada minor diameter. Nah, di sini ada pitch diameter. Ini merupakan pitch dari diameter. Dan ini adalah major diameter atau diameter umumnya. Oke. Saya akan lanjut. Hand die external threading. Nah, jadi hand die external threading ini merupakan sebuah die threading dengan eksternal yang khas diilustrasikan pada gambar di bawah ini. Nah, ini disebut cetakan tombol atau biji pohon ek dan berguna untuk memotong ulir sekrup dalam prototipe dan produksi dalam jumlah terbatas. Die ditempatkan di ujung sekrup kosong dan diputar dengan kunci Inggris hingga selesai. Dan jika kita lihat di sini prosesnya, ini adalah pada gambar dulu ya. Pada gambar ini kita bisa lihat ini adalah split die-nya, di mana
di split die ini ada flutes-nya, ada circular gaps-nya di mana ada 4, 1, 2, 3, 4. Lalu di sini ada external thread-nya. Ya. Jadi external thread-nya ini yang ini dia akan ditanamkan pada sebuah holding ya, supaya tidak bergerak. Lalu sebenarnya ini benang kerja ya, benang kerjanya ditancapkan gitu, ditahan oleh sebuah gap. Lalu untuk pembentukannya sendiri ini menggunakan circular split die seperti pada video tadi, diputar terus sehingga membentuk bentukan ulir pada benang kerja. Nah, jadi seperti itu. Nah, proses ini disebut proses eksternal karena pembentukannya ini langsung melalui luar, secara langsung menggunakan die khusus atau cetakan khusus. Saya akan lanjut ke internal thread tapping. Nah, internal thread tapping menggunakan keran seperti yang ditunjukkan pada gambar di sebelah. Mohon maaf, nih gambar yang di sebelah ini. Untuk gambar ini bisa dilihat pada handbooknya 3 idola. Keran diputar seperti bor atau reamer dan diumpankan sendiri secara aksial ke dalam lubang di benda kerja untuk membuat ulir internal. Jadi proses pembentukan ulir ini terjadi secara internal karena prosesnya langsung pembentukannya di dalam. Pembentukan bentuk ulirnya yakni di dalam secara langsung, beda dengan tadi yakni di eksternal, di bagian permukaan luarnya. Dan proses ini dia tidak manual, bisa menggunakan mesin juga, dan beda dengan yang tadi di awal, lebih ke manual karena hand die, menggunakan tangan dari operator. Untuk mesinnya sendiri, mesinnya yang ini yang kita lihat pada yang berputar ini akan kita lihat di gambar adalah di bagian atas ini. Ini merupakan bisa dibilang sebuah alat yang digunakan untuk menancapkan hand tab-nya ya. Jadi hand tab-nya ini kalau kita lihat pada video dia akan terputus sendiri setelah operasi dan bisa langsung diganti dengan hand tab yang lain. Dan untuk hand tab-nya ini kita bisa lihat di sini ada bentukan thread type atau thread profile yang digunakan. Di sini ada flute-nya, di sini adalah head shape dan point cut yang akan digunakan untuk membuat kedalaman lebih dalam, ya tergantung sedalam dari yang kita inginkan. Saya akan lanjut ke single point screw thread cutting. Single point screw thread cutting, jika kita lihat pada videonya juga, merupakan proses yang dimana satu kepala pemotongan yang sering dipasang pada mesin bubut bergerak secara linear atau horizontal ke benda kerja yang berputar. Satu titik pemotongan tunggal bergerak ke bawah sepanjang skrup. Ia menghilangkan material untuk membuat ulir. Oke, jadi pada video nanti saya akan percepat untuk prosesnya. Jadi single point cutting ini ya jadi seperti ini. Ini merupakan single point cuttingnya yang ini. Nanti single point cutting ini dia menggunakan sejenis satu titik. Nah, satu titik itu adalah di ujung ini pada video ini. Ujung ini akan digunakan pada gambar ya. Jadi pada gambar single point cuttingnya ini akan bergerak. Kalau kita lihat ke gambar dia akan bergerak ke arah sana, arah panah. Lalu benda kerjanya dia akan berputar di tempat ya, entah di tempat atau digerakkan. Yang pasti dia akan berputar sehingga menghasilkan bentuk ulir ya. Kalau kita lihat langsung pada videonya, tunggu sebentar. Oke, jadi ini adalah prosesnya. Saya ulang dari awal. Oke. Nah, ini adalah single pointnya, dimana di sini yang bergerak ternyata adalah single pointnya. Tapi jika kita lihat di sini yang bergerak justru benda kerjanya karena kameranya berada di single point. Kameranya fokus ditaruh di single point sehingga yang terlihat bergerak adalah benda kerjanya. Sebenarnya bergerak single pointnya. Nah, jadi setiap selesai prosesnya akan diganti-ganti lagi untuk
untuk depth-nya. Setiap ini diganti terus. Tujuannya adalah supaya membentuk ulir yang lebih membentuk ulir yang memiliki depth yang bisa dikatakan kecil-kecil, ukurannya kecil-kecil. Makanya prosesnya setelah satu selesai, diganti lagi depth-nya beberapa mili, diganti lagi berapa mili, diganti lagi gitu. Sehingga kita lihat bentukannya telah menjadi seperti ini. Oke. Dan juga single point screw thread cutting ini menurut saya prosesnya cukup memakan waktu, tetapi dari segi presisi, menurut saya single point screw thread cutting ini sangat presisi untuk prosesnya, karena ya memang menggunakan alat ukur yang rendah presisi. Setelah satu proses diubah lagi ukurannya secara presisi, lalu diproses lagi, diubah lagi ukurannya, diproses lagi, diubah lagi ukurannya. Oke, saya akan lanjut ke thread cutting die heads. Thread cutting die heads. Thread cutting die heads ini merupakan proses yang efisien, akurat, dan banyak digunakan dalam threading produksi. Biasanya digunakan pada semua jenis mesin bubut dan mesin sekrup pada mesin bor, dan sebagai bagian dari mesin threading khusus. Memiliki set pemotong bergigi banyak yang dapat disisipkan, yang dapat diubah ketika pitch alur yang berbeda akan dikerjakan atau ketika pemotong perlu diasah ulang. Nah, jika kita lihat pada video, di sini uniknya adalah alat yang kita lihat di kiri ini adalah alat yang bergerak, yang ini. Nah, alat ini dia bergerak memasukkan benda kerja ke dalamnya, dan di dalamnya ini telah ada sejenis bilah-bilah yang akan membentuk bentukan ulir. Istilahnya di sini telah ada cetakan dari alat ini akan memasukkan. Jadi alat ini akan memasukkan masuk ke dalam benda kerja yang telah memiliki cetakan berupa bilah-bilah ini. Nah, ketika dimasukkan, benda kerja akan sedikit menyepit sehingga nanti membentuk kedalaman dari kedalamannya tersendiri, dan bentuk depth-nya tersendiri juga. Depth kedalamannya tersendiri. Oke, saya akan lanjut ke thread milling. Thread milling merupakan operasi pekerja logam yang digunakan untuk membuat ulir internal dan eksternal dengan ukuran berbeda melalui gerakan belingkar dari alat yang berputar. Pitch ulir dibuat oleh gerakan lateral dalam satu revolusi, tidak seperti penyadapan. Penggilingan ulir terutama digunakan pada lubang yang lebih besar. Uniknya thread milling di sini, uniknya jika kita lihat pada bagian atas, jadi dia akan menjadi seperti ini. Nah, dia akan masuk, tetapi juga berputar di dalamnya. Dia akan berputar mengelilingi lubang dari benda kerjanya. Jika kita lihat di posisi gambar dengan posisi video, pada awalnya kita melakukan proses positioning. Nah, di sini ada perbedaannya dengan proses yang sebelah kanan. Nah, jadi untuk beberapa diameter mungkin same tool for different diameter. Jadi alat yang sama digunakan untuk diameter yang berbeda. Ini untuk lubang yang lebih dangkal. Nah, ini untuk proses pemotongan low cutting force. Nah, jadi uniknya di sini tadi pada video ini, walaupun the tool will not get caught if you crash. Jadi alat ini dia tidak akan tersendat ketika dia terjadi kesalahan pada saat proses pemotongannya. Justru dia akan langsung menjatuhkan alat pembentuk ulirnya itu, supaya tidak terjadi yang namanya
kesalahan pembentukan atau kerusakan pada mesin. Nah, balik lagi pada gambar. Untuk proses pertama tadi kita tahu bahwa prosesnya ini adalah positioning, di mana kita akan menempatkan terlebih dahulu alatnya ini apakah telah sesuai masuk ke lubangnya atau tidak. Lalu pindah ke posisi kedua, di mana posisi kedua kita akan mengambil salah satu entah dimanapun, salah satu bagian dari ini diameter dalamnya. Kita akan bersentuhan, lalu dia akan berputar. Kalau kita lihat dari proses atasnya, dia akan berputar. Ini merupakan cutting prosesnya. Dia akan mengambil salah satu, lalu dia akan berputar. Ketika telah selesai, alat ini akan kembali lagi berada di tengah-tengah lubangnya, lalu akan kembali lagi ke posisi semula, ke start position, yakni positioning. Jadi seperti itu. Ini saya akan lanjut ke thread grinding. Thread grinding. Oke. Jadi thread grinding ini merupakan proses yang dimana ulir ini digiling melalui kontak antara benda kerja yang berputar dan roda gerinda seperti cakram ini berputar yang telah dibentuk menjadi bentuk ulir yang diinginkan. Selain rotasi, ada gerakan aksial relatif antara roda dan benda kerja agar sesuai dengan pitch ulir yang sedang digiling. Seringkali proses didukung oleh cairan pemotongan. Nah, jadi proses thread grinding ini dia menggunakan sejenis gerinda yang berbentuk seperti cakram ini ya. Nah, untuk prosesnya gerinda ini akan berputar berlawanan dengan putaran benda kerjanya. Dan juga gerindanya ini memiliki gerak linier ya, gerak kiri kanan. Tapi uniknya di sini jika kita lihat, malah gerakan aksial dari ininya akan membentuk pitch ulir yang gerakan aksial ini akan relatif antara roda dengan benda kerja sehingga membentuk ulir ya, sehingga ini gerindanya ini mengikuti arah ulirnya tersendiri gitu. Sebenarnya dia tidak mengikuti arah ulir, tetapi yang kita lihat sebenarnya ya yang kita lihat mengikuti arah ulir, tapi sebenarnya gerinda inilah yang bergerak. Gerinda ini yang bergerak sehingga membentuk alur dari pitch ulir tersebut. Oke, saya akan lanjut ke thread rolling. Thread rolling ini sebenarnya ada dua, yakni menggunakan roda dan juga ada menggunakan die bentukan datar. Tapi yang saya temukan videonya adalah yang menggunakan roda. Untuk roda, arah dari putarannya itu sama untuk kedua sisinya. Tapi pada bidang datar dia akan berlawanan arah. Oke. Jika kita lihat pada videonya tadi, ya, thread rolling ini bisa dikatakan sebagai proses di mana benda kerja melingkar tempatkan di antara desktop dan cetakan variabel yang memiliki alur yang sesuai dengan utas target. Nah, benda kerja digulung di antara dua cetakan seperti yang kita lihat pada video. Di bawah tekanan menghasilkan pola ulir yang ditekan ke dalam benda kerja tanpa pembentukan kepingan. Uniknya dari thread rolling ini, dia ini tidak menghasilkan kepingan-kepingan sisa dari pembuangan benda kerja atau scrap. Dia tidak menghasilkan scrap. Itu uniknya dari thread rollingnya. Baik, saya akan lanjut ke cold forming tapping of internal threads. Oke. Cold forming taps atau juga disebut roll taps membuat alur dengan mengekstrusi material di lubang yang dibor ke dalam bentuk alur, alih-alih membuang material. Ini mengarah pada alur yang lebih kuat karena bahan mengatur ulang bahan di dalam lubang. Nah, umur tap juga meningkat karena Anda membentuk alur alih-alih memotong alur sehingga tidak ada yang aus di ujung tombak. Nah, jadi apa sih sebenarnya prosesnya? Jadi prosesnya ini sebenarnya benda kerjanya ini diekstrusi. Maksudnya diekstrusi ini maksudnya benda kerjanya ini ditonjolkan. Nah, jika kita lihat pada video, dia akan membentuk sebuah tonjolan. Ini yang disebut dengan ekstrusi. Nah, yang lebih unik lagi,
pada proses ini sebenarnya benda kerjanya ini sebenarnya alurnya ini dia tidak mengambil tidak mengambil banyak diameter dari benda kerjanya. Nah, jika kita lihat di sini ya, pada gambar juga, nah prosesnya ini mirip dengan tadi yang spot facing ya. Tapi uniknya di sini dia itu tidak mengikis, melainkan mengekstrusi. Itu uniknya. Nah, jika kita lihat pada gambar, DCF ini merupakan diameter dari pre-hole cold forming atau benda kerja lubang benda kerjanya pada proses cold forming. Nah, DCT ini adalah diameter dari tap drill size-nya. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa sebenarnya tap drill size-nya ini, DCT-nya ini justru lebih kecil daripada DCF benda kerjanya. Sehingga bisa kita katakan bahwa sebenarnya drillnya atau ya drillnya ini dia ini sebenarnya tidak mengambil banyak ruang, paling antara 65% hingga 70-an% lah diambil. Nah, tujuannya ini hanyalah untuk mengekstrusi benda saja dan tidak memotong benda kerja atau mengikis benda kerja. Saya akan lanjut ke broaching, ke subbab yang ketiga, broaching. Broaching adalah proses pemesinan di mana alat tajam, keras, dan bergigi menghilangkan material dari benda kerja dengan cara yang konsisten, terus-menerus, dan akurat. Proses broaching menggunakan alat dengan gigi terangkat dengan ukuran berbeda yang secara tepat memotong sejumlah material tertentu setiap melewati benda kerja. Proses broaching dapat dilakukan secara internal melalui bagian tengah benda kerja atau eksternal melintasi permukaan benda kerja. Jika kita lihat pada gambar, proses broaching ini dilakukan oleh alat yang bernama broach, di mana broach ini memiliki gigi dengan kedalaman yang berbeda-beda. Nah, bisa kita lihat kedalaman gigi pertama segini, kedalaman gigi kedua pada garis ya satu persatu. Nah, dan di mana proses ini dia memiliki arah yang berlawanan dengan bagian bukan berlawanan sih, memiliki arah yang telah ditentukan. Mungkin kalau di sini arahnya adalah ke belakang. Ya. Jadi broach ini jadi prosesnya adalah seperti ini. Oh, dan juga biasanya pada gigi akhir broach ini merupakan proses finishing dari broach itu sendiri ya. Proses broaching itu alatnya. Oke, saya akan lanjut ke internal broaching. Internal broaching adalah permesinan dengan menggerek permukaan bagian dalam lubang atau bukaan lain pada benda kerja. Operasi broaching yang paling umum menghasilkan alur pasak, bukaan slot kunci dikunci, bukaan berbentuk spline, dan pembesaran lubang non bulat lainnya di katrol, roda gigi, atau bagian lain yang akan diikat ke poros. Harus ada lubang atau bukaan awal pada benda kerja untuk memberikan ruang masuknya poros. Seperti kalau kita lihat pada video ya. Saya akan percepat prosesnya. Di sini ada bukaan. Nah, nih. Kita lihat di sini telah ada bukaan. Karena proses internal broaching ini syarat yang pertama adalah harus ada lubang bukaan pada awal benda kerja untuk memberikan ruang masuknya bros. Bros ini maksudnya broach ya. Nah, kalau kita lihat pada gambar, broachnya adalah yang ini. Yang gerigi-gerigi ini. Ini adalah broachnya. Nah, broach ini harus bisa masuk sehingga membentuk sebuah alur atau membentuk alur dari broach itu tersendiri. Oke, saya akan lanjut lagi videonya. Nah, ini adalah broachnya. Oke, broachnya diukur satu persatu. Nah, udah pasti beda karena di akhir pasti akan lebih besar daripada yang di awal. Ketika dimasukkan, nah, oke, saya akan lanjut saja. Nah, broach ini akan dimasukkan. Nah, setelah dimasukkan, kita bisa lihat di sini terdapat alur dari broach itu terhadap benda kerja yang di bawahnya. Tapi syarat utamanya yang kita tahu bahwa internal broaching ini jadi di sini proses dari internal broaching ini harus ada bukaan di awal untuk sebagai alur broachnya masuk sehingga membentuk sebuah alur di workpiece-nya.
Oke, dimasukkan lagi sekali, dan ya ini ada alurnya di sini. Ya, jadi saya akan lanjut ke external broaching. External broaching merupakan proses menghilangkan material dari bagian luar benda kerja dan disebut sebagai penggerek permukaan. Seperti alat penggerek internal, gigi alat mohon maaf, oke. Mohon maaf tadi. Saya akan taruh ulang videonya. Oke. Nah, jadi prosesnya ini sama seperti internal, tapi dia ini prosesnya di permukaan sehingga disebut eksternal. Menggunakan ramnya dipandu dengan perlengkapan penahan bros. Nah, di sini kedalaman yang diinginkan yakni adalah 1,57 mm. Nah, prosesnya adalah seperti ini. Oke. Nah, prosesnya cuma satu itu aja. Tapi kalau kita ingin membentuk, di sini dia akan membentuk sebuah roda gigi pada video, maka prosesnya akan satu persatu dilakukan. Nah, sebelum lanjut juga saya akan menjelaskan. Jadi benda kerja yang bisa dibentuk ini merupakan hasil produk yang bisa dibentuk dari external broaching. Jika kita lihat di sini, yang terbentuk adalah di bagian luar saja, tidak di bagian dalam. Nama juga eksternal, yakni di permukaan, bukan internal. Kita juga lanjut. Nah, jadi prosesnya ini baru satu. Setelah satu selesai, nah ini proses pertama selesai. Ini adalah first tooth-nya, ini adalah seven tooth-nya. Dan ini dipercepat karena prosesnya ya emang ya cukup memakan waktu. Oke, terus sampai last tooth-nya. Oh, dan juga jika kita lihat di sini, yang bergerak ini adalah hole untuk benda kerjanya yang bergerak ketimbang dininya. Oke, sorry, ini adalah proses finishing. Yang bergerak itu ada hole-nya ketimbang alatnya yang bergerak. Alatnya juga bergerak, tapi linear, sedangkan yang ini berputar, benda kerjanya berputar. Jadi benda kerjanya diputar oleh alatnya itu, sehingga alat kerja itu cuma bergerak linear kiri kanan saja. Nanti untuk perpindahan posisinya ya benda kerjanya ini diputar, itu maksudnya. Oke, saya akan lanjut ke pot broaching. Oke, pot broaching ini mengacu pada proses memotong seluruh diameter luar dari suatu bagian menggunakan beberapa bros yang diadakan di tempat bros atau pot. Pot adalah wadah dengan lubang di tengahnya yang dirancang untuk menampung banyak alat penggerek, biasanya secara konsentris di seluruh diameter dalamnya. Oke, jadi, nah di sini, sebentar, mohon maaf. Oke, di sini jika kita lihat tadi, oke, jadi di sini yang dimaksud dengan pot itu adalah yang ini. Dan di bagian gambar kiri juga, ini merupakan pot. Jika kita lihat pada potnya, di dalam pot ini telah terdapat gigi-gigi yang telah diatur sedemikian rupa, sehingga alat kerjanya ini tinggal masuk saja ke dalam lubang yang berisi gigi-gigi ini, sehingga benda kerjanya itu langsung dibentuk. Ya, ibarat ini merupakan cetakannya secara langsung. Aduh, mohon maaf banget. Oke. Nah, benda kerjanya ini akan didorong dengan alat hidrolik, sehingga, nah di sini telah langsung terbentuk gerigi-gerigi di bagian eksternal ya, di bagian luarnya. Oke, kurang lebih adalah proses dari pot broaching telah dijelaskan pada video. Baik, sekian presentasi dari saya, dan mohon maaf juga jika saya terdapat kesalahan dan kekurangan dalam penyampaian materi presentasi ini. Terima kasih telah menonton video saya, dan jika ada kesalahan mohon dikoreksi juga sebagai bahan pembelajaran saya ke depannya.
Baik, akhir kata saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam sejahtera bagi kita semua. Dan salam sehat.